Halo, balik lagi di video pembahasan PBM. Ini adalah bacaan kedua. Kita langsung saja ke soal nomor 24 ya. Simpulan yang paling mungkin dalam bacaan di atas adalah ini kenapa jawabannya A. Kalau di samping ini ya sudah dijelasin bahwa simpulan adalah pendapat akhir yang ditemukan di dalam teks. Terus tidak menyimpang dari gagasan dalam kalimat maupun bacaan. Gagasan itu maksudnya adalah pokok permasalahan, ide pokok ya, kemudian kalimat topik. Terus kenapa yang A yang jadi jawabannya? Karena kalau yang B ini kita harus baca dulu, baca cepat aja. Caranya adalah dengan kita melihat opsinya. Indonesia memiliki 129. Nih kalau kita lihat ya di soalnya nomor 3, di kalimat 3 bacaan 2, Indonesia diperkirakan. Nah itu diperkirakan bukan memiliki, jadi masih diperkirakan itu beda maknanya. Pasti kalian kalau ada orang ngomong diperkirakan lalala kayak gitu kan ya, dengan kata memiliki itu pasti sudah beda makna. Oke, mana tadi yang ini ya, kata memiliki ini nggak cocok dengan yang ada di sini dengan kata diperkirakan. Oke, next kita lanjut ke yang B. Gunung paling aktif di seluruh dunia berada di Indonesia. Kalau kita baca paling aktif ini tadi tidak ada di teksnya. Paling aktif hanya gunung berapi paling aktif itu berada di mana nih, di tempat-tempat terpencil nih ya. Jadi itu tidak sama dengan makna yang di opsi C. Kemudian yang D, letusan gunung berapi tidak menyebabkan kerusakan yang besar bagi lingkungan. Ya memang iya, cuman di situ di nomor 7 ini, kalau kita baca ya. Di sini ada kata tetapi biasanya hal ini tidak menyebabkan kerusakan besar bagi lingkungan, kayak gini kan. Atau menewaskan. Nah, yang harus kalian pahami di sini ada kata biasanya nih. Kalau ada kata biasanya pasti akan beda makna ya. Selanjutnya terus kalau yang E, gunung-gunung berapi yang paling aktif berada di tempat-tempat terpencil sehingga tidak pernah. Nah, ini salahnya adalah di kata-kata tidak pernahnya. Pasti ada dong, kalau kita lihat faktanya itu memang ada. Tapi di nomor 7 itu tidak dijelasin apakah memang tidak pernah menewaskan, tidak ada kata-kata tidak pernahnya, dia yang salah ya. Apalagi nomor 7 itu ada kata-kata biasanya. Terus nomor 25, kalimat manakah di bawah ini yang dapat ditarik sebagai simpulan dalam paragraf 2? Kalau kayak gini tuh langsung lihat kuncinya ya. Kuncinya kan gak ada mbak kalau ngerjain. Maksudnya lihat opsinya. Kalau sudah yakin jawabanmu yang C misalnya dan sesuai dengan kunci setelah kamu lihat pembahasannya, pastiin di A, B, D, dan E. A, B, D, dan E itu ada kata-kata yang tidak sama dengan makna kalimat yang ada di teksnya. Nah, ini untuk yang A, selalu ada korban. Ini salah kan, jelas. Tadi udah dibahas. Tadi yang nomor 24 malah dijawabnya tidak pernah ada korban. Terus yang A ini opsinya ada kata selalu. Nah, itu salah. Terus yang B, letusan gunung berapi yang signifikan di Indonesia sering menyebabkan kerusakan. Sering. Nah, ini tidak dijelaskan ya. Di atas tadi hanya dijelaskan biasanya tidak menyebabkan kerusakan dan menewaskan korban jiwa. Terus kalau yang C, setiap tahun ada letusan gunung berapi di Indonesia. Ini ada di kalimat 6 ya. Setidaknya ada satu. Berarti kan pasti ada gitu loh. Pasti ada satu letusan gunung berapi setidaknya. Berarti yang C ini benar secara makna ya. Lalu untuk yang D, gunung-gunung berapi di Indonesia berada di tempat-tempat terpencil sehingga letusannya tidak menyebabkan. Nah, ini juga kurang tepat ya. Tidak menyebabkan kerusakan. Nah, ingat-ingat di sini kurang ada kata
biasanya. Terus untuk yang E, kerusakan yang besar bagi lingkungan atau akan terjadi korban jiwa apabila letusan gunung berarti. Justru ini tidak dibahas ya, yang tidak terpencil, hanya ngomong yang biasanya itu ada di tempat-tempat terpencil, sehingga kerusakan di lingkungannya itu nggak terlalu besar, terus nggak ada korban jiwa. Biasanya, ingat-ingat kata biasanya ya. Terus nomor 26, kalimat yang mengandung kata non-formal. Non-formal itu adalah yang tidak sesuai dengan PUEBI ya. Kemudian KBBI. Sudah punya KBBI belum kalian semuanya? Ya, PUEBI itu EYD dulunya. Terus sekarang jadi KBBI. Bentar, alarmku bunyi guys. Ini jam berapa? Oh, jam 6. Terus sekarang kita lanjutkan untuk kata non-formal. Kata non-formal yang tidak sesuai dengan PUEBI dan KBBI. Ini kita lihat aja ya. Di sini ada kata lempeng sama aktivitas, sudah dibahas tuntas nih di sini. Lempeng ini artinya adalah pimpihan kayak gitu kan. Nah, itu nggak usah pakai huruf kapital. Terus aktivitas di sini harusnya pakai V. Terus yang tetapi di sini, tetapi itu nggak boleh di awal kalimat. Sementara di kalimat 7 itu di awal kalimat, coba dicek lagi ya. Jadi itu salahnya. Kemudian untuk yang nomor 27, unsur kalimat yang memuat gagasan pokok kalimat ditunjukkan pada gagasan pokok itu kalian cukup lihat unsur S sama unsur P-nya ya. Nah, di sini kira-kira kalau kita lihat yang gagasan pokok itu biasanya ada unsur S sama P. Kalau ada O ya tambahkan O sama pelengkap. Kalau tidak ada ya cukup S sama P saja. Yang A ini coba kita pastiin ya, di kalimat 2 apakah lempeng menyebabkan tumbukan. Kalimat 2, lempeng adalah 3. Nah, jadi subjeknya itu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, beserta lempeng Indo-Australia, predikatnya adalah. Sisanya pelengkap. Beda kan kalimat 2 ini. Terus kalimat 4 kita lihat yang selasanya aja. Kalimat 4 itu hal ini dilakukan. Nah, itu hal ini S dilakukan predikat. Nah, sementara yang di kalimat 4 ini nggak kayak gitu, salah ya. Terus yang nomor 5, kalimat 5 yang D, gunungnya menunjukkan aktivitas. Kegeser. Kalimat 5 ini, nah ini predikatnya adalah diperkirakan. Ini diperkirakan lebih dari 5 juta orang. Berarti predikatnya itu diperkirakan. Diperkirakan apa? Lebih dari 5 juta. Berarti ini predikat dulu baru S. Predikatnya diperkirakan, ingat ya. Kalimat 5 mana tadi? Diperkirakan nggak cocok. Terus yang E, gunung berapi yang paling aktif berada di tempat-tempat terpencil. Kalimat 7. Biasanya hal ini S, P-nya tidak menyebabkan. Beda kan subjeknya. Subjek ini harusnya hal ini, tapi di situ bukan. Mana tadi? Di sini. Oke, gitu ya untuk yang bacaan kedua.